wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah tutorial bagaimana melakukan pengisian di aplikasi EKTSP dan juga bagaimana cara melakukan validasi untuk pengawas. Tahapan pertama untuk melakukan penguploadan dokumen ataupun verifikasi validasi untuk pengawas. Untuk mempermudah dalam melakukan pencarian aplikasi, Bapak Ibu silahkan buka terlebih dahulu website Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, selanjutnya adalah silahkan scroll ke bawah, Bapak Ibu, terdapat aplikasi unggulan Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu Sakoja. Silakan untuk menekan Sakoja, menu Sakoja. Nah, selanjutnya sistem akan mengarahkan kepada halaman Sakoja. Bapak Ibu dapat men-scroll lagi ke bawah, di mana dari halaman Sakoja ini terdapat beberapa aplikasi dari mulai Sikaya, kemudian Pusat Sumber Belajar, Ngabaur, Pemetaan Kompetensi PD, EKTSP, dan juga LHBS Online. Untuk masuk kepada aplikasi EKTSP, Bapak Ibu cukup menekan menu EKTSP, kemudian sistem akan mengarahkan kepada aplikasi EKTSP. Nah, berikut adalah halaman awal di mana aplikasi EKTSP itu dibuka. Untuk memulai melakukan penguploadan ataupun validasi verifikasi untuk pengawas, Bapak Ibu cukup menekan login menggunakan akun SSO. Terdapat tombol login Bapak Ibu sebelah bawah, login menggunakan akun SSO, di mana yang perlu diketahui adalah aplikasi EKTSP ini hanya dapat digunakan untuk pertama kepala sekolah, kedua wakase kurikulum, dan ketiga adalah pengawas. Selain daripada itu, pada saat kita melakukan login, aplikasi akan menolak jika bukan kepala sekolah, wakase kurikulum, ataupun pengawas. Untuk memulainya, silakan klik tombol login menggunakan akun SSO. Sistem akan mengarahkan kepada penginputan username dan password. Silahkan masukkan username dan password SSO Ibu Bapak. Masukkan username dan passwordnya, setelah itu klik sign in. Nah, sistem akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu bahwa username dan password tadi beratasnamakan Agustin Aisyah sesuai dengan penginputan username dan password di awal. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu silakan klik tombol allow. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi. Jika sesuai, sistem akan mengarahkan kepada halaman awal setelah login, di mana jika kita lihat terdapat beberapa informasi yang dapat kita temukan. Pertama adalah profil sekolah, detail jumlah PTK, jumlah eskul, kemudian jumlah peserta didik sampai kepada jumlah pegawai. Informasi ini diambil berdasarkan data Dapodik sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya adalah terdapat beberapa fitur di mana kita dapat melakukan perubahan sekolah, tahun ajaran, ataupun perubahan mengenai privilege. Bapak Ibu bisa dilihat bahwa terdapat fitur sebelah kanan, terdapat tombol atau icon berwarna hijau. Silakan Bapak Ibu klik. Di sini terdapat perubahan privilege. Terdapat kepala sekolah dan lain-lain sebagainya jika lebih dari satu privilege-nya. Yang kedua adalah icon warna biru, terdapat perubahan sekolah. Perubahan sekolah ini ditunjukkan untuk Bapak Ibu sebagai kepala sekolah yang memang PLT di dua sekolah induk dan juga PLT dapat merubah kepada sekolah lainnya. Sama halnya dengan pengawas, jika pengawas mempunyai beberapa sekolah, para pembina dapat merubah di fitur ini. Jadi misalkan di sini ada SDN 133, kemudian jika kita ingin melakukan verifikasi untuk 035 Soka, kita dapat menekan tombol SDN 035 Soka ini. Sama halnya dengan kepala sekolah pun, jika ingin melakukan penguploadan ataupun memonitoring, bisa menekan tombol sekolah tersebut untuk merubah pilihan sekolah. Selanjutnya adalah perubahan tahun pelajaran. Bapak Ibu, terdapat tahun pelajaran yang dapat kita ubah
Tujuannya adalah untuk menampilkan dokumen KTSP di tahun sebelumnya jika memang dilakukan penguploadan. Tahun pelajaran ini ditampilkan selama 5 tahun sesuai dengan data Dapodik, di mana default awal yang diaktifkan adalah tahun pelajaran yang aktif pada saat ini. Bapak Ibu dapat merubah tahun pelajaran tersebut dengan cara menekan teks atau tombol sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan penguploadan dokumen KTSP. Bapak Ibu, terdapat menu sebelah kiri. Jika kita lihat menu sebelah kiri, kita dapat klik tombol tersebut, kemudian akan muncul sebuah menu baru yaitu dokumen KTSP. Bapak Ibu dapat menekan tombol dokumen KTSP, kemudian sistem akan mengarahkan kepada halaman pengesahan dan validasi dokumen KTSP. Bapak Ibu, terdapat informasi profil sekolah yang bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang akan Bapak Ibu upload sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, di mana terdapat informasi dari mulai nama sekolah, NSS sekolah, NPSN, alamat, dan juga tahun pelajaran. Tahun pelajaran ini adalah tahun pelajaran yang aktif sesuai dengan pilihan di ubah tahun pelajaran. Defaultnya adalah tahun pelajaran saat ini sesuai dengan data Dapodik. Selanjutnya adalah terdapat instrumen di mana terdapat dokumen 1, 2, dan juga dokumen 3. Bapak Ibu sebagai wakasek kurikulum ataupun kepala sekolah dapat melakukan upload di aplikasi. Di ini terdapat dokumen 1, dokumen 2, dan juga dokumen 3. Di mana terdapat beberapa kamar untuk dokumen 2 dan dokumen 3 khususnya dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan dokumen yang tertera di aplikasi. Nah, ini dokumen kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ini khusus untuk SD. Berbeda halnya untuk SMP, dokumen 2 kemudian kamar-kamarnya adalah mata pelajaran. Nah, selanjutnya adalah untuk melakukan penguploadan, Bapak Ibu, terdapat informasi file di sebelah kanan. Di sini misalkan untuk dokumen 1, di sini ada filenya. Untuk kelas 1, di sini ada file dokumen kelas 1. Kemudian terdapat informasi mengenai status verifikasi atau validasi, di mana status verifikasi atau validasi ini memperlihatkan bagaimana dokumen yang telah kita lakukan upload apakah sudah disetujui oleh pengawas atau belum. Untuk melakukan upload, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dokumen yang kita lakukan upload harus berekstensi PDF, tidak dapat Word ataupun gambar. Batas maksimum daripada file yang kita upload adalah 20 MB. Dimohon untuk Bapak Ibu yang melebihi daripada file set, silakan untuk dilakukan convert terlebih dahulu, yaitu di convert size-nya agar diperkecil kemudian diupload di aplikasi. Untuk melakukan upload, Bapak Ibu silahkan klik pilih dokumen, kemudian cari dokumen Bapak Ibu yang akan dilakukan upload. Misalkan kita lakukan upload, kemudian diklik open. Sistem akan otomatis mengirim file Bapak Ibu yang tadi sudah lakukan upload. Tidak ada tombol simpan, tidak ada tombol perubahan. Apabila kita melakukan penguploadan dokumen, otomatis pada saat kita lakukan open seperti halnya tadi, sistem akan langsung menyimpan dokumen tersebut ke server aplikasi eKTSP. Sama halnya dengan dokumen-dokumen selain daripada dokumen 1, Bapak Ibu tinggal klik pilih dokumen, kemudian cari dokumen Bapak Ibu, klik open, sistem akan langsung menyimpan, memproses file yang telah diupload oleh Bapak Ibu. Nah, file yang telah diupload tadi, Bapak Ibu dapat melihat kembali untuk memastikan bahwa betul dokumen yang telah diupload adalah sesuai. Caranya, Bapak Ibu terdapat tombol lihat file yang telah diupload. Silakan untuk menekan tombol tersebut. Sistem langsung akan menampilkan sebuah pop-up yaitu berisi dokumen yang telah diupload di dokumen tersebut atau di instrumen tersebut. Jika sudah, silakan lanjutkan untuk pengisian dokumen-dokumen yang lainnya. Pada saat kita melakukan penguploadan tersebut, data akan secara otomatis
diberikan kepada pengawas untuk ditindaklanjuti, yaitu untuk dilakukan verifikasi atau validasi, di mana nantinya pengawas dapat melakukan pengapproval atau bahkan penolakan, yaitu harus diperbaiki. Pada saat pengawas nantinya melakukan pengapproval atau menyetujui dokumen yang telah diupload, Bapak Ibu tidak dapat lagi merubah dokumen tersebut. Berbeda halnya jika ditolak oleh pengawas, Bapak Ibu harus melakukan perubahan terlebih dahulu agar pengawas dapat melakukan verifikasi kembali. Untuk penguploadan dokumen ini hanya Wakasek kurikulum atau kepala sekolah yang dapat melakukan penguploadan. Selain itu, sistem akan menolak untuk penguploadan. Kita coba upload kembali. Setiap dokumen yang kita upload, Bapak Ibu, itu akan otomatis dilakukan atau dikirimkan kepada pengawas untuk dilakukan verifikasi oleh pengawas. Nah, untuk tahapan Wakasek kurikulum ataupun kepala sekolah dalam melakukan penguploadan dokumen 1, 2, dan 3, cukup melakukan penguploadan sampai semuanya selesai, kemudian menunggu approval daripada pengawas. Selanjutnya akan kita coba bagaimana tampilan daripada pengawas melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sudah tadi diupload oleh kepala sekolah atau Wakasek kurikulum. Nah, berikut adalah tampilan daripada aplikasi pengawas. Terdapat beberapa sekolah daripada aplikasi. Selanjutnya pengawas juga sama halnya, klik menu sebelah kiri, klik dokumen KTSP, kemudian jika kita lihat ini adalah dokumen yang telah diupload oleh sekolah, baik itu oleh Wakasek kurikulum ataupun kepala sekolah. Nah, di sini pengawas tidak dapat melakukan penguploadan dokumen, hanya dapat melihat dokumen yang telah diupload oleh sekolah. Kemudian di sini terdapat informasi mengenai status verifikasi atau validasi, di mana menunggu konfirmasi pengawas. Artinya pengawas harus melakukan verifikasi apakah itu disetujui atau harus diperbaiki. Jika pengawas menyetujui dokumen tersebut, dapat menekan tombol setujui, kemudian lakukan konfirmasi iya setuju. Di sini artinya pengawas menyetujui dokumen yang telah diupload oleh sekolah dari dokumen 1. Untuk dokumen 2 dari kamar kelas 1, juga pengawas harus melakukan pengapproval apakah menjadi atau memperbaiki. Jika memperbaiki, klik tombol perbaiki di sebelah kanan, kemudian masukkan keterangan perbaikan. Masukkan keterangan di sini harus jelas agar sekolah dapat mengetahui dan juga memperbaiki hal tersebut. Ini hanya sebagai contoh untuk alasannya. Jika sudah, klik proses verifikasi, di mana sistem akan mengirimkan kembali kepada sekolah untuk segera diperbaiki, karena di sini oleh pengawas ditolak. Terdapat keterangan di sini dokumen kurang lengkap dikenakan titik-titik sesuai dengan tadi penginputan di awal. Kemudian juga di sini terdapat dokumen harus diperbaiki, artinya oleh sekolah harus diupload ulang dokumennya setelah diperbaiki. Untuk kelas 2 misalnya kita setujui. Tahapan untuk melakukan verifikasi cukup sampai sekian. Hanya dapat melakukan pengapproval baik itu disetujui ataupun perbaiki. Jika sudah, sekolah dapat melihat kembali hasil daripada persetujuan atau perbaiki dari pengawas. Kita akan mencoba menampilkan login kembali untuk akun sekolah, di mana apakah sekolah dapat mengetahui keterangan ataupun statusnya bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat dokumen 1, statusnya sudah disetujui oleh pengawas. Bapak Ibu tidak dapat lagi melakukan upload dokumen 1 dikarenakan sudah disetujui. Untuk dokumen 2 kelas 1, di sini
masih terdapat penguploadan dokumen dikarenakan untuk dokumen 2 kelas 1 tersebut di sini harus diperbaiki menurut verifikasi pengawas dengan alasan Bapak Ibu dapat melihat alasannya seperti di keterangan di bawah ini. Nah, untuk kelas 2 dikarenakan tadi sudah disetujui oleh pengawas, Bapak Ibu tidak dapat melakukan penguploadan kembali dokumen. Untuk kelas 1 Bapak Ibu silahkan perbaiki terlebih dahulu dokumen, selanjutnya klik pilih dokumen, Bapak Ibu dapat mengupload kembali dokumen, klik open, sistem akan melakukan pengiriman ulang kepada pengawas untuk dilakukan verifikasi ulang. Tidak ada perubahan atau penghapusan dokumen oleh Bapak Ibu, sistem melakukan replace dokumen. Jadi pada saat dokumen 1 diupload, kemudian ada perbaharuan dokumen, sistem akan otomatis menimpa dokumen sebelumnya. Jadi tidak ditambahkan ataupun dihapus, menimpa dokumen yang sebelumnya. Pun itu tutorial mengenai EKTSP, bagaimana sekolah melakukan upload oleh Wakasek Kurikulum atau kepala sekolah, kemudian akan data tersebut dikirimkan kepada pengawas untuk dilakukan verifikasi. Cukup sekian tutorial yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.